mulai obrolan kecil kita. Balik lagi kita kenalin diri kita dulu. Yang pertama kali gue dari Pira. Dan gue Maida. Gue Wanda. Aku Rasa. Aku Zulfa. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin dilihat sebagai mahasiswa ya. Tapi nggak tahu ternyata hal itu ada teorinya gitu. Jadi gue mau mulai dulu dari pengalaman ya. Pernah nggak sih kalian itu belajar materi ini? Tapi nggak paham atau kayak ada yang jatuh gitu. Nah pas lihat penjelasan dari dosen atau diskusi gitu sama teman, jadi lebih kayak kayak tapi kayak gini doang gitu. Bener-bener sih ya. Dan bukan lagi tergantung sama orang ya. Kayak cara tersebut tuh mungkin kita lebih paham sesuatu lebih dalam, kayak lebih kebuka wawasan aja gitu ya. Nah ternyata itu dijelasin sama Lev Vygotsky. Jadi Lev Vygotsky itu seorang psikolog yang ngejelasin kalau misalkan belajar itu nggak bisa dilepas dari lingkungan sosial. Itu kayaknya gue tahu sih Vygotsky itu dia psikolog asal Rusia dan dia ini terkenal karena teori sosiokulturalnya. Benar gak sih? Iya. Jadi pada inti dari teori tersebut itu dia berarti kalau misalkan perkembangan peserta didik ini itu bukan cuma kayak ditentukan sama kemampuan individual aja, tetapi juga kemampuan dari interaksi sosial dan lingkungan sekitar juga. Guru gitu, orang tua, teman, bahkan budaya itu tuh ikut andil, ikut serta dalam kayak ngebentuk cara kita belajar dan cara kita berkembang juga. Itu menarik banget sih, karena ternyata belajar itu nggak cuma kayak gue sama materi doang gitu. Ada faktor lingkungan yang juga berpengaruh ya guys. Nah tapi bukan berarti kita jadi bergantung sama orang lain ya, lebih kayak hal itu membantu kita untuk berkembang kayak gitu di dalam gitu kan. Jadi lewat interaksi kita jadi lebih berkembang gitu. Nah kalau Vygotsky itu nggak bisa lepas dari yang namanya konsep CPD. CPD itu apa? Aku masih ingat banget karena ini relate sama diri aku, entah nggak tahu relate sama kalian atau enggak ya. Jadi ZPD itu singkatan dari Zone of Proximal Development. Kalau di bahasa Indonesia itu emang agak aneh, yaitu zona perkembangan proksimal. Kayak kalau kalian dengar itu ya aneh kan, aneh banget kan. Nah intinya simpelnya gini, ZPD itu kondisi ketika kita gak bisa dan kurang paham sama suatu hal, tapi secara sendirian setelah kita bantuan eksternal kita langsung paham. Contohnya misalnya nih ya, simpelnya gambarnya gini, waktu kita awal kelas kita kan ada FPS terus ada subbabnya tentang perdagangan internasional misalnya. Nah perdagangan internasional ini kan luas ya teman-teman, ada banyak, ada tours dan lain sebagainya, dan kita bingung mau belajar yang mana. Kalau kita belajar semua kan terlalu banyak ya, rumit. Dan akhirnya setelah dosen itu memaparkan materi tersebut dan kita diskusi sama teman, akhirnya kita paham bahwa yang kita pelajari itu ini aja. Setidaknya kita tuh bisa paham dan ada bayangan bahwa materinya tuh betul. Jadi bukan berarti kita tuh nggak bisa ya, lebih kayak ada zona di mana kita bisa berkembang jauh, misalkan lewat bantuan yang pas, kita dapat bantuan yang pas gitu. Ya nanti itu kita cerita ngomong karena gue tuh pernah belajar materi atau ada tugas yang materi tuh kayak susah lebih kayak gue nggak paham gitu nih. Kayak lu stuck di situ aja nggak sih? Terus sendirian belajarnya, terus gue diskusi sama teman gitu, gue jadi mulai pelan-pelan paham nih, oh ya ini nah ini itu kan ada turunannya ya, namanya apa? Itu merupakan proses dalam pembelajaran, kayak bantuan dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi diibaratkan tuh kayak suatu bangunan nih yang lagi dalam proses pembangunan, itu pasti ada kerangkanya dulu kan, biar dia kokoh. Nah, itu setelah pembangunannya selesai, itu pasti kerangkanya akan dilepas dulu. Nah, jadi kayak sementara aja kerangkanya. Nah, itu sama kayak di proses pembelajaran juga. Jadi guru itu kayak ngasih step by stepnya aja, atau ngasih kayak arahannya. Jadi sebagai fondasi gitu ya. Benar. Nah, tapi itu kan nggak selamanya kan, karena pasti guru tuh ingin siswanya itu lebih mandiri lagi. Nah itu penting karena peran guru itu kan bukan langsung kayak ngasih jawaban jadi ya kan. Iya benar. Lebih kayak ke masih tahu proses beruntun kayak gitu supaya mereka bisa mencapai potensial maksimal gitu, lebih maksimal gitu. Menurut kalian nih
teori Vygotsky ini masih relevan nggak sih pendidikan yang sekarang ini? Masih relate sih. Di sini masih relevan banget ya, karena kan kita lihat dari metode belajar sekarang kan makin banyak ya, mulai dari belajar sambil berdiskusi, belajar sambil berkelompok, atau belajar dari hasil presentasi, terus juga belajar dari observasi atau belajar praktek kan masih banyak ya. Nah itu nyambung banget sama teori Vygotsky, karena kan memang dari dulu yang sudah menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Nah, terus kan pasti setiap orang itu belajarnya kan beda-beda ya cara memahaminya. Ada yang cepat, ada yang harus diulang-ulang sampai 3 kali, bahkan lebih gitu. Nah, di sini tentunya guru ya kan sebagai fasilitator yang akan menyesuaikan antara bantuan dengan kebutuhan dari masing-masing siswanya. Jadi cara belajarnya ini gak disamaratakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini nih teori Vygotsky itu ngajarin kalau kita tuh perkembangan peserta didik itu bukan cuma soal individu doang, tapi juga memang dipengaruhi sama interaksi sosial dan juga dari lingkungan gitu. Jadi kayak konsepsi bidik atau scaffolding yang dijelasin itu nunjukin kalau kan bantuan dari orang lain kok, bantuan eksternal itu juga penting gitu. Tapi sifatnya memang sementara ya, nggak bisa kayak terus bergantung gitu. Nah, jadi mungkin segitu aja podcast kita kali ini, pembahasan kita kali ini. See you on the next video. Bye. Semoga bermanfaat.